kalau nggak dikuping nggak diambil oleh si pelaku usaha di situ ya. jamuran. Sebelumnya ya juga ramai sebelumnya. Ramai Bu. Jadi gini Bu, kita di Plaza Prabolo ini ada 2 lantai. Kebetulan yang mengelola itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 2 lantai itu, lantai 2 digunakan untuk Cineplex. Biar semakin meriah, kita kerjasama dengan pihak ketiga dari mana ya Mas? Yang itu ya, Atwaniwan itu ya. Dari yang tadinya Kudus kan ada yang di Matahari itu kan ada bioskop. Ketika itu terbakar Bu. Jadi setelah itu berhenti, kemudian ada kerjasama di Tanah Pati, kebetulan yang mengelola dari Bapak Wakil Bupati Pak Saiful Arifin. Nah, itu ramai waktu itu. Kemudian datang pandemi ya Mas, 2020 Maret itu Bu, udah nggak boleh berkerumun, tidak boleh makan bersama, tidak boleh ya. Akhirnya berhenti. Jadi Cineplex-nya itu 2 tahun. Tapi ini udah mulai aktif ya Mas. Berapa bulan nih? 3 bulanan ya? 3 bulan itu sebelum puasa Mbak, puasa itu udah ramai. Sudah ramai ya? Sudah ramai ya, 3 bulan, 4 bulan lah. Bentuknya kerjasama itu dengan pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerah harus yang Cineplex itu disewakan ruang ya, iya, jadi lantai 2 yang lantai 2. Jadi desainnya bagus Bu, yang standarnya standar Fanny itu. Jadi yang bawah itu memang saat ini kulinernya belum ya Mas ya? Belum. Karena 1-2 masih mungkin disediakan gratis atau betul, ini kan untuk yang berkunjung. Enggak, maksudnya pelaku usahanya itu. Oh dia gratis ya? Gratis. itu sebenarnya gratis. Mulai dari telepon, online dan itu gratis. Tanggungan Tapi Pemkot untuk ya? ini mulai karena ada temuan atau masukan dari ini kan Bapak paling tidak itu ada retribusi lah pemasukan. Paling tidak sedikit ada ya. Karena itu betul dibangun dengan uang pemerintah, seperti itu masa gratis kok terus-terusan. Berarti masukan dari BPK ya Mas? Kayaknya gitu dulu itu. Tarik retribusi ya. Iya. Dulu 1 tahun 2 tahun kan nggak ditarik zamannya Pak Riasa ya? Iya, enggak. Kan biar UMKM Awal dari dari awal tuh nggak ada semua fasilitas dari Pemkot. Itu banyak ada makanan khas Pati. Ya memang untuk pemicu dulu nih Bu, untuk trigger Iya, dulu iya. ya. Jadi nanti setelah harapannya kan setelah berjalan rame, baru mungkin 1 tahun 2 tahun baru dipungut. Tapi ternyata ada pandemi ya udah. Ini mulai Yang lantai 1 itu berapa kotak, berapa los lah, berapa tempat untuk pedagang? Ya kalau di lantai 1 itu kalau dulu ya sebelum pandemi itu luas ya Mas. Ada craft ya, ada makrik, makanan kering dan juga batik. Nah kalau sekarang karena ada konsep baru yang mau diterapkan, yang UMKM itu jadi satu ya, akhirnya produk UMKM jadi satu. Yang ruangan lainnya itu rencana untuk misalnya untuk seperti heterospace itu loh Bu, mau untuk foto produk, untuk pelatihan, dibagi seperti itu, di redesign ya, desain ulang. Ini konsepnya apa ya? Setelah jadinya ya. Setelah pandemi kan semua UMKM kan juga harus online sih. Digitalisasi harus diterapkan. Makanya ada mungkin diberi ruang untuk digitalisasi. Ada misalnya untuk startup muda yang itu komunikasi di situ, kerjanya di situ. Itu rencana. Dan itu yang rumah kreatif itu. Rumah kreatif seperti itu. Jadi untuk muda siapa yang punya kreativitas apa bisa fotografer tambah di sana ya.
khususnya terkait dengan UMKM. Berarti ya selama sebelum pandemi itu jalan bagus ya normal lah. Banyak target-target tercapai Bu. Untuk pendapatan 1 bulan tinggi juga di sana. pendapatan mereka yang kan hasil ini kan ada koordinatornya jadi income-nya dari UMKM ini cash flow-nya ibaratnya seperti itu bisa dilihat dari data. Itu waktu itu tinggi, tapi setelah pandemi ya gini lah. Saya kira semuanya itu sama kondisi tidak normal ya. Iya. Artinya bahwa itu termanfaatkan gitu. Adanya ada lokasi lokasi itu termanfaatkan. Nah, kita yang mau belajar itu monggo belajar itu silakan. barangkali saya sudah menjelaskan ini, berikan penjelasan ini ya. Mungkin nanti kita ajaklah kapan-kapan dinas terkait bagaimana yang mengelola dinas perdagangan dan perindustrian. Memang jadi sebetulnya sudah mungkin cuma mungkin letaknya saja letaknya kurang, tapi di daerah Rami kita daerahnya Rami, letaknya cuma tidak menghadap ke jalan itu, menghadap ke jalan, jadi menghadapnya di jalan raya, tapi gedungnya itu memanjang, menghadapnya tidak ke jalan raya gini, tidak melebar. Jadi itu mungkin itu salah satunya. Kemudian pengelolaan. Jadi barangkali secara teknis, kalau saya sedang melihat bagaimana perkembangannya ya di parti ini, suatu saat kita ajak Pak barangkali untuk bisa nanti dengan disperindak supaya belajar pengelolaan tentang pasar. Ada 2 tingkat juga. Bagus itu Bu, dimanfaatkan aja. Segera kita bangunkan. Iya, belum ada tanda-tanda itu, tanda mau dimanfaatkan. Karena dari sisi UMKM sendiri kan juga membutuhkan suatu pasar yang itu tempat wadah untuk memasarkan produk. Nah ini mungkin alasannya sekarang online Bu, gitu kadang-kadang. Jadi cukup di pasar, cukup di rumah, cukup di rumah. Tapi kalau sini kan berarti ada. Jadi 2 offline dan online. Online. Kalau 2 jalan kan bisa keuntungan dari offline juga dari online. Kalau online lebih luas Bu, areanya kan sampai seluruh Indonesia bahkan sampai luar pasarnya. Kan untuk tempat aktivitas bekerjanya kan tetap ada. Harus ada tetap. Realisasi ke situ. Kan bentuk kreativitas menyesuaikan dengan perkembangan. Kalau dulu biayanya berapa ya? 7 ya? Untuk pembangunan plaza. Pembangunan. Lebih kurang 7. Kalau pengelolaannya per tahun bagaimana Pak untuk anggarannya? Itu gini Bu, jadi karena memang kemarin itu awalnya memang untuk menarik dulu di UMKM itu berupaya supaya bisa bangkit di fasilitas perkomutan, tidak ada pungutan Pak. Listrik telepon apa itu habis pada waktu. Ya maksudnya di dinas. Kalau dari dinas itu pemeliharaan ada. Pemeliharaan gedungnya mungkin ke dinas ya. Pemeliharaan banyak. Oh iya, kalau itu kecuali kalau yang counter-counternya itu memang tapi sementara yang ada di dalam meja kursi dan apa itu dari dinas. Sampai sekarang yang masih jalan pemeliharaannya. Misalnya kayak air, listrik, dinasnya. Dinas. Jadi semua difasilitasi dinas itu. Mereka pokoknya datang berjualan, Ya, tinggal berjualan. Tinggal ini perkembangannya bagaimana gitu. Kemudian untuk dia mulai berjualan itu dengan sistem
apa dipilih apa mereka yang daftar mau ke situ? Kita yang mencari dulu, yang meriliskan bidang pasar yang di Israel itu mendatangi satu persatu seperti soto itu kita mendatangi Bandeng apa itu kita iya satu dikirakan ya mbak ya. Jadi ada getuk, ada apa itu kita datangi, kita tawarin, dirapatkan dulu terus tawarin dengan fasilitas itu tidak ada pungutan selama berapa tahun biar pedagangnya mau dulu di situ. Terus kita nanti pemerintah bagaimana caranya biar ini dikunjungi terus itu. Jadi daya tarik ya. Iya, sampai kemana-mana mbak, sampai Kacang sana, Kacang Banjai, Kerinci, Garuda itu persatu kita datangi. Kita berikan undangan. Itu dulu untuk waktu perintisan itu. Pertama kali. Iya. Terus sampai Gedok Rumpin itu kita juga ditambah romo, tawar pedes itu. Jadi kita makanan khas pasti kita dijadikan satu atau mereka atau jadikan satu, misalnya makanan-makanan jadi satu, penunggunya hanya satu atau mereka tanggung jawab sendiri-sendiri. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Punya ini ya, food ya. Punya ya. Kayak ada tempat sendiri-sendiri. Ada tempat sendiri-sendiri. Mereka semangat karena pertama gratis. Iya. Dan tempat dulu ya. Fasilitasi. Iya. Ya kalau pembangunannya dulu dari awal yang pernah saya tahu sekitar ya 6-7 M. Kita tinggal menempati aja. Bagaimana cara mengamankan? Mengamankannya supaya tidak kosong. Seperti kita mangkrak nanti belum jadi tidak terpakai lama-lama 2 tahun aja sudah kelihatan kumuh. Kalau termanfaatkan. Kabupaten Pekalongan kepala dinas itu Putri Enggar kata seperti Ini ganti ya? Baru ya. Kalau ini kepanggih wonten Solo ada. Saya juga belum tahu. Enggak kok baru. Iya baru 2-3 bulan. PLT itu semua. Ada PLT 14. Oh. Tapi masih lama ya. Bapak Bupati. Masih lama, baru 1 tahun ini nanti. Oh lah. Tidak memulihkan JPT ini. Ya saya mau monggo tipun sapi monggo. Monggo Mbak. Nanti kalau mau Oh sudah. Iya. Monggo nek badhe. Kalau kasih ya. Monggo ya. Ya saya ibu nanti dari betul sampai dari akan makin bisa dengan Pak Prato ini Pak Sejin, ini Bapak Kabit UMKM, Pak Prato, Pak Kris, ini yang dari dinas kami, ini Mas Osmanto, ini dinas perdagangan perindustrian, Kabit apa ya Mas? Perdagangan ini Kiyayu, ini Mbak Ning. Kalau yang di Pragulonya itu langsung dinasnya apa UPT atau apa? Dinasnya Mas. Kita sebut terima kasih siapa Tuan Yu, Ibu Hindun, ya. tidak Pekalongan, Pati itu agak jauh ya, 4 jam. Tapi kalau dari Pati di sini sudah 6 tahun ini. Oh ngaten sih. 5 tahun lah ya. 6 tahun ya tapi hutan lagi sih. Terus